Apa kabarnya? Semoga Selamat sehat sore, baik. selalu. Semoga sehat selalu dan jangan lupa selalu menjalankan protokol kesehatan. Selamat datang kembali di training kita pada sore hari ini. Jangan lupa Bapak, Ibu, dan teman-teman semua untuk menyalakan kamera, memasang virtual background, dan ikuti terus rangkaian acara pada hari ini untuk mendapatkan info-info mengenai pengembangan diri yang dapat membuat kita menjadi pribadi yang luar biasa dan unggul. Hari ini program pembelajaran kita dengan topik Developing Others, dan hari ini materi yang akan kita bahas mengenai Understanding Body Language. Baiklah, sebelum lanjut, mungkin di sini ada teman-teman yang baru join, jadi izinkan saya menjelaskan sedikit mengenai apa itu PSUIS Learning Academy. PSUIS Learning Academy adalah inisiasi gerakan bertujuan untuk meningkatkan kualitas individu dalam segi pengembangan diri melalui berbagai kegiatan training yang berbiaya sesuai kemampuan para pesertanya. Dana yang terkumpul dari para peserta akan didonasikan untuk membantu kegiatan belajar mengajar di sekolah alternatif jalanan atau sekolah seadanya. PSUIS ini terselenggara dalam rangka Anniversary Talent HRM di bulan Juli dengan tema Berbagi untuk Sesama, Menginspirasi untuk Semua. Acara ini juga disupport oleh Inergi dan Sekolah Saja. Dan kami ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah berdonasi dan kepada teman-teman PSUIS Learning Academy yang berkenan untuk melakukan donasi dapat ke rekening yang sudah kami sampaikan di chat box kami. Dan pada chat box kami juga teman-teman semua sudah ada link untuk registrasi ulang dan untuk verifikasi sertifikat yang nanti teman-teman terima setelah mengikuti pelatihan. Jadi jangan lupa untuk registrasi ulang. Baik Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, selagi semuanya bersemangat, di sore hari yang ceria ini kita akan capture terlebih dahulu momen ini dengan berfoto bersama. Bapak Ibu boleh membuka kameranya dan memakai background-nya. Yang belum membuka kamera, Bapak Ibu boleh membuka kameranya terlebih dahulu, karena kita akan foto bersama. Silahkan Bapak Ibu dibuka kameranya. Baik Bapak Ibu, saya akan hitung 1-3. Di hitungan ketiga Bapak Ibu boleh senyum sambil melambaikan tangannya. Sambil akan saya tunggu bagi yang belum membuka kamera. Baik Bapak Ibu, kita akan berfoto bersama. Saya akan hitung 1, 2, 3. Boleh sekali lagi Bapak Ibu berikan senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Sebelum kita masuk ke materi dari fasilitator kita, kami akan memperkenalkan fasilitator kita terlebih dahulu. Hari ini fasilitator kita adalah Pak Surya Rahmanuh. Beliau berpengalaman lebih dari 17 tahun sebagai trainer, mendapatkan gelar profesional license trainer dari MWS Internasional. Beliau juga certified leadership coach dari Cheris Indonesia sejak tahun 2016. Dan beliau ahli dalam bidang pengembangan diri, problem solving, dan decision making, dan materi soft skill lainnya. Dan langsung saja kita akan sapa Pak Surya. Halo Pak Surya. Ya, selamat sore, Yohana. Sore, Pak. Dan Bagaimana teman-teman, Bapak kabarnya Ibu, Pak? ya, fantastis, luar biasa. Biasa ya, kalau trainer gitu ya, Luar awalnya biasa ya Pak. selalu fantastis dan luar biasa. Biasa di luar. Baik Pak. Hari ini Oke, Pak Surya akan membawakan materi mengenai understanding body language ya Pak. iya. Baik. Oke, ada 3 poin nanti kita belajar apa itu body language yang kaitan dengan komunikasi. Kemudian kita belajar positive image, dan ketiga kita coba selesaikan dengan bagaimana kita berbicara dengan atasan bawahan gitu ya. Tipsnya aja. Ya. Baik Pak. Baik Bapak Ibu Mm-mm. dan teman-teman semua, untuk mempersingkat waktu kami persilahkan kepada Pak Surya untuk menyampaikan sesi ini. Langsung saja Pak. Terima kasih Oke, saya Pak. izin share screen ya.
Oke. Oke, sudah bisa lihat screen saya? Sudah, Bisa Pak. ya? Oke, nah ini kita langsung aja karena waktu kita singkat. Sekali lagi, selamat sore Bapak Ibu. Terima kasih atas join di sini ya, di THRM ini. Nah, kita akan langsung aja, saya akan skip, ini pengalaman skip. Nah, kita langsung masuk ke pokoknya ya, karena kita bicara yang daging-dagingnya aja. Nah, kita terkenal dengan 3V ya. 3V itu ada namanya, itu ya kalau bahasa Indonesia adalah kata-kata, intonasi, dan bahasa tubuh. Atau vokal, visual, dan verbal. Nah, kita tahu ini Mehabrian Institute, Albert Mehabrian ini yang terkenal lah ya, teman-teman searching di Google bahwa 7% kata-kata itu penting. Ya, kata-kata itu sangat mempengaruhi. Kalau tadi kita mendengar kata fantastis, luar biasa, itu artinya kita mulai dengan hidup kita dengan mindset yang benar. Artinya apa? Kita benar ingin fantastis, luar biasa. Kenapa? Itu hidup pilihan ya. Kita memilih kata-kata kita. Kalau kata-kata kita itu positif, maka hari kita itu juga akan positif. Kemudian intonasi ya, intonasi penting. Kalau misalnya, apakah Anda percaya? Percaya, tapi kalau percaya, nah nada itu beda banget ya. Pembedanya adalah di nada intonasi. Dan terakhir adalah bahasa tubuh, Anda bisa menghafal tadi ya, angkat tangan, kalau di Zoom menghafal tangan, atau yang suka dipakai di salesman itu namanya self talk ya. Jadi kalau orang jualan ya, hari ini jual ya, pasti bisa, aku bisa, pasti bisa. Aku bisa, aku pasti bisa, yakin, pasti bisa. Itu kayak membangun kepercayaan diri. Nah, itu adalah bagian dari tadi ya vokal, visual, dan verbal. Ya, ini komunikasi atau kata-kata, intonasi, dan bahasa tubuh. Nah, hari ini kita akan fokus di bahasa tubuh. Nah, body language atau bahasa tubuh ini ada satu statement mengatakan Anda dapat berbohong lewat mulut Anda, kata-kata pinter gitu ya, tetapi Anda nggak bisa berbohong melalui apa? Kontak mata dan bahasa tubuh Anda. Karena dua hal ini yang penting ya ketika Anda berbicara dengan seseorang, lihat kontak matanya. Ya, kontak mata itu ada ketulusan kah di sana? Adakah dia matanya gerak-gerik? Gitu katanya hati-hati katanya kalau yang mengerti dengan dunia NLP, kalau kiri kanan tuh kalau kiri atas apa artinya? Ada artinya. Kalau kiri kanan atas artinya future, bicara future. Kalau kanan bawah bicara tadi ya self talk misalnya. Kalau kiri bawah itu lebih ke bagaimana kita lagi sedih karena bisa yang muncul memori masa lalu. Kalau kiri atas bisa artinya Anda sedang dibohongin ya. Jadi Anda harus memasangkan potongan-potongan pasal dulu untuk melihat gambaran yang sesungguhnya. Jadi kadang-kadang juga kita nggak bisa langsung lu bohong ya, nggak bisa. Ya, jadi kata-kata lihat dari dalam konteks apa, dalam hal apa, pembicaraan pada topik apa yang membuat dia berbeda atau Anda menangkap kok bahasa tubuhnya berbeda dengan seperti biasanya kita kenal. Ya, jadi dua hal penting kalau teman-teman catat boleh ya atau mau foto boleh, jangan pernah bahasa tubuh sepotong-potong, fokus pada klaster dan konteks. Klaster itu apa? Pembicaranya kalau bicara bisnis ya, pada hal klaster apa? Bisnis. Kalau lagi bisnis ya bicara bisnis, jangan bicaranya uang, bicaranya profit, ya kan. Tapi kalau bicara pertemanan ya jangan, ya kan. Kalau pertemanan kalau bicara uang nanti bisa pertemanan jadi nggak enak, jadi nggak cair. Dan konteksnya, kalau konteks itu pada topik apa sih ya. Jadi ada yang kan dalam bicara suami istri, kakak adik, rekan kerja. Kok dalam konteks ini kalau nyinggung pribadi itu kayaknya dia langsung menarik diri. Nah itu Anda sedang kena privacy. Makanya kalau saya sharing dikit ya, kalau saya sebagai coach juga, coach itu kalau kita dalam berbicara dia ada area yang dia berubah, kita harus menanyakan ya, Pak, Ibu atau Bapak, kayaknya untuk bagian ini sensitif ya. Apakah kita bisa gali lebih lanjut? Harus begitu. Kalau nggak ada kata-kata itu nanti coach-nya akan kena tegur ya. Karena apa? Coach itu harus membantu klien, peduli masa depan klien, tidak boleh memojokkan klien. Gitu ya. Ini penting banget, tapi konteksnya kita kembali ke bahasa tubuhnya. Langsung aja ya ke bahasa tubuh. Nah, teman-teman boleh ambil open mic ya, boleh kita interaksi ya. Kalian tebak-tebak atau boleh ketik kolom chat. Tapi kadang karena waktu ya, teman-teman ini apa nih Kak? Boleh langsung aja satu dua orang. Kalau menurut Anda kalau bahasa tubuh seperti ini apa yang sedang dilakukan ya? Supaya ini awal ya awal. Boleh ada yang open mic kalau ngelihat orang bahasa tubuh seperti ini? Apa nih? Tangannya menyilang, kakinya menyilang. Apa nih? Ada yang mau berinteraksi sama saya atau ngomong aja langsung? Apa nih? Atau ketik di kolom chat? Atau mungkin tolong bantu Bu Yana ya kalau ini karena waktunya ya. Oke.
Ya, mungkin belum panas ya. Oke, saya jawab dulu ya. Ini kemungkinan teman-teman, Anda bisa lihat dari wajah ini, lihat bibirnya tuh kayak dia nahan ya. Ya, ini tanda-tanda macam-macam ya. Kalau dalam pembicaraan dia tuh menahan perasaan dia menahan ungkapan dia. Ya, saya akan percepat aja. Ya, kalau bercandanya dia sedang kira tuh ingin pipis. Dia kira dia sedang defense. Artinya gitu. Dingin kalau wajahnya itu dia nggak gigit bibir atau apa ya, benar-benar kedinginan atau tangannya gemetar gitu ya. Jadi hati-hati, ini pembedanya. Kalau pipis mungkin sih tadi ya, aduh, atau dia nggak berani, sungkan sama Anda, nggak berani ngomong. Tapi kalau dia udah teman, maaf ya aku belakang dulu, nanti kita lanjut. Nah gitu. Eh, apa kamu setuju dengan proposal ini? Apa kamu setuju dengan pendapat saya? Dia langsung defense. Tangan itu artinya defense, artinya dia saat itu reaksi normalnya ada, dia tidak setuju dengan Anda, gitu ya. Oke. Kalau saya lanjutin deh ya, udah cepat aja. Ini kalau Anda lihat ya, kalau lihat wajah India kelihatan bergaya, tapi sebenarnya sedang gugup. Jadi hati-hati wanita, dia pakainya kalau dia gugup tuh ditutupi dengan tas, bunga. Sebenarnya dia sedang menutupi istilah hatinya deg-degan. Ya, ini memahami bahasa tubuh seseorang. Nah, apa yang bisa kita lakukan kalau menghadapi orang seperti ini? Jangan dipaksa. Ada tanya lagi tadi, Mbak atau Ibu, apakah ada kata-kata saya yang kurang pas? Apakah ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan dan seterusnya? Ya, ini bahasa tubuh guna yang tambah perlu ada namanya satu klarifikasi ya atau konfirmasi. Selanjutnya dulu ya, nanti mungkin pertanyaan. Nah, kalau kayak gini udah pasti ya, karena cepat aja waktunya terbatas, pasti dia lagi lelah atau bosan. Sama kalau ini virtual ya, saya nggak bisa lihat wajah Anda, tapi kalau ketika di kelas, saya bisa ngelihat nih. Ya, biasanya kalau di kelas, biasanya pakai ice breaker dulu ya, kita break dulu, kita ice breaker ya, supaya kita recharge energi, kita senyum-senyum dulu, atau gerakan lainnya supaya pemirsa tidak bosan ya. Kalau ini biasanya ya, kalau Anda sambil menebak-tebak juga ya, biasanya Anda lihat yang kunci tadi di kontak mata ya. Kalau mata ini, kalau tangan kiri ini artinya dia sedang menimbang-nimbang nih, menganalisa. Benar nggak sih? Apa sih nih ya? Tapi kalau dia senyum, sebenarnya itu analisanya oke-oke aja sih. Ya, kalau dia matanya tajam seperti ini, atau dia ngelirik-lirik orang lain, dia mungkin nggak punya pikiran negatif atau dia tidak setuju dengan pendapat yang kita sampaikan. Saya mulai cepat ya. Kalau yang ini, Anda tidak akan pernah bisa meyakinkan orang ini. Kenapa? Kesatu, tangannya menghilang, kakinya ya. Takutnya sebenarnya aneh juga nih ya. Ini gambar saya ambil dari dulu, kalau teman-teman suka tahun 90-an tuh bukunya Barbara Allen Peace ya. Ini kalau saya sih enggak ya, takut kejepit anunya ini ya. Nah, kalau yang ini, nah Anda bisa lihat lagi-lagi mata dan wajah. Ya, kalau wajah ini ya, sambil jangan boleh catat ya pertanyaan ya. Nah kalau ini orang yang tangan ini malah dia kepingin banget kalau lagi jualan. Oh, ada benefitnya ini loh. Oh, apalagi? Dia antusias. Dan ini calon pembeli yang bagus nih. Kalau Anda seorang salesman atau seorang ibu-ibu ya lagi ngobrol-ngobrol soal topik ya ini menarik, itu akan orang akan dia akan lebih wajahnya senyum, mata itu ada klasternya ya, matanya, senyumnya, tangannya itu gerakannya harus kongruen, istilahnya sama ya. Kalau atau beda itu hati-hati ya. Kita nggak tahu mana yang benar, mana salah. Makanya perlunya konfirmasi. Lanjut. Kalau yang ini juga sama ya, kakinya yang angkat. Ini kesannya meremehkan, merendahkan ya. Ini kesan superior dan menurut saya jangan dipraktekin ya, karena ini bikin orang nggak nyaman sama Anda, nggak mau dekat sama Anda. Kalau yang ini biasanya hati-hati. Ya ini kalau tangan begini, kalau suka dulu zaman dulu namanya, kalau orang main judi itu curi ayam ya. Kalau kartu bagus malah dia kasihnya dikit. Ya, sedikit dulu biar orang narik nafsu, nariknya banyak, terakhir dia yang menang. Tapi kalau dia gertak, bisa jadi namanya curi ayam ya. Dia gertak supaya orang kabur, dia yang menang. Tapi sekali lagi saya ambil istilah ini di istilah permainan judi ya. Kalau Bapak Ibu yang nggak pernah main judi, maaf ya. Ini cuma contohnya, hati-hati dengan kalau Anda interview juga hati-hati. Kalau interview ini pertanyaan yang perlu Anda jawab dengan jujur nih. Ya, kadang-kadang bisa jadi ini pertanyaan yang minta dia ingin lebih lanjut. Ya, ingin tahu lebih lanjut. Kemudian kalau ini apa? Nah, ini wajah yang dewasa ya, orang dewasa, welcome. Ya, ini keterbukaan. Apalagi kalau untuk yang wanita ya cupika-cupiki lah, ini akrab banget ya.
Kalau yang ini sebaliknya, ya, sebaliknya wajahnya ini mencerminkan lu jangan deket gue deh gitu. Istilahnya dia lagi sedang lagi istilahnya bete ya, bete butuh tati tayang ya. Jadi dia butuh kasih sayang, dia lagi kesel, jengkel dan mungkin marah gitu ya. Ya, tapi dia istilahnya ya Anda menghindari. Oke, lanjut ya. Nah, apalagi yang ini ya, pendekatan negatif, kacamata yang gelap, dia udah menutupi identitas. Tangan menyilang, istilahnya lu jangan ganggu saya. Apa kalau ketemu orang di bandara seperti ini, lalu ketemu orang di tengah jalan sini, dia tuh istilahnya misterius ya. Dia nggak mau dekat-dekat sama orang. Ya. Kalau yang ini, Anda lihat ya, tangannya penting gosokannya. Kalau tangannya cepat, ya cepat. Oh, ayo, dia antusias. Kalau cepat tangannya gerak cepat. Kalau tangannya oke, pelan-pelan itu Anda sedang dikerjain. Menarik ya. Hati-hati, tergantung gosokannya. Ya, kalau gosokannya cepat, waduh, ayo dong cepat kita makan yuk. Ayo dong kita pergi yuk. Ayo dong. Nah, tapi kalau lama, oh iya. Oh, mau pergi ya? Pada Anda sedang kerjain atau sedang diuji ya, biasanya gitu. Lanjut ya. Kalau yang ini, aduh, ini ya bercanda aja ya. Kalau ini ada korelasinya ya. Waduh, udah pusing atau udah lelah, kebanyakan topiknya. Mudah-mudahan hari ini juga tidak terlalu banyak ya. Nah, kalau yang ini, caranya kalau orang mirroring, ya, mirroring itu artinya apa? Untuk menarik perhatian orang, Anda harus mirroring. Kalau dia tangannya sama, kakinya, ikutin. Kalau orang penjualan diajarin untuk mirroring, artinya kalau dia tangan kanan ke atas dia ngangkat, kita ikut ngangkat. Kalau dia kaki angkat, kita ikut angkat. Kenapa? Orang suka ya secara bawah sadar. Ingat, komunikasi ini kita sedang meyakinkan bawah sadar dia bahwa kita adalah pembawa apa ya istilahnya memberikan manfaat bagi dia, memberikan berguna bagi dia. Jadi dia merasa nyaman dan akhirnya apalagi ketika bahasa tubuhnya sama, kita juga akan mudah meyakinkan dia. Lanjut dulu. Kalau yang ini agak sulit karena ada bangku, ya, favorit orang dominan. Nah, untuk mengatasi hal ini adalah kalau Anda sebagai atasan, Anda berdiri di belakangnya, tepuk pundaknya. Hai Pak, Bu. Oh iya, maaf Pak. Nah, biasanya yang bisa mengendalinya adalah kalau Anda lebih superior dari dia. Tapi kalau ini atasan Anda, ya sudah biarkan saja. Karena Anda nggak punya hak. Karena apa? Dia sedang menunjukkan daya dominan. Jadi kita yang tahu diri. Jangan dekati dulu ya, mungkin kita kalau bisa kita kasih waktu, jeda waktu sampai dia tenang kembali ya. Kalau yang ini pegang dagu itu ya, ini sekali lagi ya multitafsir ya, ragu-ragu. Pertama kalau Anda sedang menawarkan, gimana Pak asuransinya, gimana Bu ordernya bagus nggak, gimana mau ambil berapa, 1 apa 2 ya, mau yang merah atau yang putih atau dua-duanya. Nah itu ketika Anda juga satu kata-kata itu penting ya, ketika Anda mengatakan ibu-ibu ya, kalau promo apa di Matahari gitu, SPG selalu menawarkan, ibu waduh bagus banget, ibu tadi udah coba yang merah, yang pink ya bagus ya, Bu jadinya gimana, mau merah, pink atau dua-duanya. Anda lihat kata-kata itu sangat powerful ya. Anda bilang merah, pink atau dua-duanya, terus bahasa tubuhnya dengan mendukung, itu minimal orang jadi nggak enak hati ya kan. Mungkin berapa banyak di antara para ibu-ibu yang kepincut ya kan, nggak mau beli baju atau apa, coba-coba tiba-tiba jadi beli karena pertanyaannya enak, merah, pink atau dua-duanya. Ada pilih merah dia untung 1, pilih pink untung 1, untung dua-duanya kalau ada pilih 2 ya. Tapi kalau lagi karena begini, kasih dia waktu. Bagaimana Bu, pilih merah, pink atau bisa lah, lagi murah nih, lagi promo, mumpung diskon. Kebanyakan orang malah lari. Ya, menarik ya, menarik ketika mempelajari komunikasi bahasa tubuh tuh banyak multitafsir dan hati-hati juga. Perlu banyak dari pengalaman, nanti apa yang terbaik. Yang terbaik adalah bagaimana Anda menafsirkan itu bagi diri Anda dan teman Anda. Lanjut ya. Kalau ini bingung ya, saya harus buat apa ya? Ya, kalau matanya ke atas, tangannya pegang ke dagu itu ya. Terus kalau ini, nah hati-hati. Kalau anak ini gaya orang dewasa berbohong, pegang hidung. Saya belum nikah kan, terus pegang hidung, hati-hati. Dia udah nikah ya, bohong dia. Nah, kalau anak perempuan, anak kecil gampang, kayak anak saya misalnya. Nak, sudah makan belum? Sudah. Dia tutup mulut. Nah, tutup mulut itu langsung kita tahu, oh kamu lagi bohong ya. Oh iya iya, maaf udah belum makan. Kalau gitu makan nasi dulu, baru makan es krim. Itu pengalaman saya ketika mendidik anak ya, ketika dia nggak mau makan. Ya, bisa juga pakai macam-macam. Hati-hati dengan
ketika Anda tawarkan suatu benda atau apa, penjualnya tutup hidung begini, wah ini kayaknya dia sedang nggak yakin atau sedang membohongi Anda. Lanjut ya. Nah, kalau ini kamu dia lagi bosan, lagi nggak ngerti, lagi nggak paham, gagal paham. Lalu bicara apa sih? Lagi mau nanya ragu-ragu, atau mungkin topik kita terlalu tidak buat dia menarik ya. Kalau ini ready for action ya, kalau untuk laki-laki ya itu untuk tarik perhatian, bagaimana gentleman atau gimana ya. Artinya dia siap untuk istilahnya lahir batin lah. Oke, kalau yang ini juga sama ya, antusias. Lagi-lagi wajahnya itu matanya ingin tahu lebih banyak ya. Tell me more. Kasih tahu lagi, apalagi manfaatnya, apalagi yang bisa saya dapat ya. Kalau yang ini hati-hati, jangan depan atasannya. Mas atau Mbak, tolong dong kerjakan file ini, kerjakan pekerjaan ini. Nah, hanya Anda itu depan itu termasuk penolakan. Walaupun pada akhirnya proyek Anda, pekerjaan itu baik, tapi image atau kesan yang ditangkap oleh atasan sudah buruk. Ya, hati-hati. Lebih baik Anda belajar tersenyum. Ya, nanti kita akan belajar. Ya, mau penolakan. Ya, akan cepat kalau ini dia salah bicara atau nahan diri untuk bicara. Dalam meeting dia ngomong tapi nggak takut ya, takut-takut. Nah, kalau ini dia udah mau menyelesaikan pembicaraan ya. Nah, sekarang ini saya lupa ya, ini abaikan dengan rokok ya. Nah, ini kalau Anda, ini saya minta interaksi ini, salah satu di antara Anda. Coba kalau Anda sebagai laki-laki atau perempuan, pertanyaannya, siapa yang dipilihnya nih? Kalau Anda sebagai laki-laki, Anda lebih pilih yang putih atau yang hitam? Yuk, boleh. Saya minta yang gampang deh. Saya tanya dulu yang kelihatan di wajah saya. Mbak Desi deh, boleh dong jawab pertanyaan saya. Menurut Mbak Desi, siapa nih yang dipilihnya? Yang hitam atau yang putih, Mbak Desi? Mbak Desi Retno Setda, boleh? Kita interaksi. Open mic-nya. Bisa, Mbak Desi Retno Setda? Belum ada, nggak ada reaksi ya? Oke, kalau Ini gitu. Pak Hardian ada yang jawab Pak di chat. Pak Hardian katanya pilih yang hitam. Pilih hitam, oke. Oke, yang benar yang putih ya. Kalau yang hitam itu, Anda lihat bahasa tubuhnya badannya cenderung ke belakang, kakinya itu nyilang, ya itu. Terus walaupun dia senyum itu hanya menutupi keadaan dia sesungguhnya. Ya, lupakan rokoknya ya. Ini kan orang bule ya. Yang putih itu Anda lihat sepatunya, Anda lihat setengah itu artinya menarik lawan jenis tuh. Artinya kalau memang, ayo nih kalau aku lagi jomblo nih, aku lagi bebas nih mau cari teman baru gitu. Terus tangannya Anda lihat tangan kirinya cool gitu, artinya dia itu kepingin banget udah ready buka peta hubungan baru ya. Lupakan rokoknya ya, tapi ini contoh doang bahwa ya itu tapi kalau yang hitam walaupun dia tersenyum tapi sebenarnya dia cuma basa-basi aja sebenarnya aku nggak ya senyum tuh sebagai sosial aja tapi nggak benar-benar mau serius gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat, tapi sekali lagi kalau Anda ke dalam dunia nyata boleh jadi boleh hitam boleh putih mana aja sesuai hati nurani ya, tapi kita mencari gambar. Oke, saya akan lanjut. Terima kasih Bu Ella. Lanjut dengan bagaimana kita membuat image yang positif dengan body language yang bagus. Ya, yang pertama Anda harus biasa penampilan ya. Ya, lepas dari apapun ya ini saya nggak tahu, lupa ini kalau bicara internasional ya kita penampilan ya, bagaimana kita pantaskan diri kita. Saya lagi penampilan itu bukan berarti kita harus mewah atau apa, pantas diri Anda. Ya, pandangan pertama orang lah kita udah enak, senyum ya, senyum. Jadi kan di sini mengatakan cara Anda dipandang bergerak ayo dengan 80% orang tertarikan pertama kepada Anda. Jadi Anda nggak usah bicara dengan senyum aja, dengan bahasa tubuh Anda sudah udah istilahnya menarik pesona orang lain ya. Kemudian kalau senang baik, Anda jaga postur harus tegak ya, kepalanya tegak, senyum dan tatapan matanya langsung, kontak mata yang baik. Jadi kalau bicara jangan ke HP, jangan kemana, tetap artinya apa? You are VIP, very important person to me. Ya. Terus kalau postur yang menunjukkan bahwa Anda profesional, ya postur saya lagi membiasakan diri mati postur yang baik adalah tanda permulaan dari seorang yang besar. Artinya apa? Anda jual image Anda ke luar ya, artinya bukan berarti Anda menjual apa ya, artinya menjual
penampilan Anda, menjual profesional kita ya. Ingat teman-teman yang kita bicara sini tadi dalam bicara mengatakan kita pengembangan diri ya. Yang kita jual adalah skill kita, knowledge kita, attitude atau sikap kita ya kan, pengetahuan kita dan keterampilan kita yang kita jual. Bagaimana kita berkompetisi di dunia nyata yang sangat yang sering yang banyak kompetisi ini ya, gitu, bukan untuk yang lain. Kemudian bersalamat juga, Anda harus 100%. Ketika nggak boleh kepalanya ke kanan, badannya ke kiri, nggak boleh. Harus 100%. Kalau harus kongruen. Kalau badan atasnya ke depan, badannya ke depan ya, pandangannya semua ke depan. Balikan badan nggak boleh, badannya tegak, kepalanya kanan nggak boleh. Atau sebaliknya nggak boleh. Ya harus seluruhnya. Seperti itu. Karena apa? Itu artinya Anda sedang memperhatikan dan menghargai lawan bicara. Terus satu lagi kunci Oprah ya, Oprah Winfrey mengatakan dia mendengarkan tadi ya, salah satu kunci di coaching juga mendengarkan. Jadi yang spesial adalah Anda, bukan saya. Karena kebetulan saya jadi trainer, jadi paksa saya harus bicara banyak. Tapi kalau saya jadi coach, saya mendengarkan. Ceritakan apa yang terjadi. Terus saya diam. Oke. Oh, wow. Iya, saya nggak tahu bahasa tubuh rekan saya, tapi jadi saya salah tangkap. Jadi akhirnya kami jadi agak renggang hubungannya. Apalagi? Saya selalu, oke. Apalagi ya, tapi ini sekali lagi kedekatan ini juga ini di bule atau di Oprah Winfrey sama bintang film ini saling dekat nggak apa-apa ya, tetapi kalau di kita sekarang ada tadi yang ada protokol kesehatan, Anda cukup dengan tangannya sekarang ya, apalagi kalau saya pernah mengajar di daerah Jawa Barat gitu ya, itu harus nggak boleh sentuhan, apalagi nggak boleh ya, jadi cukup dengan tangan di dada. Jauh sebelum COVID terjadi kami sudah melakukan hal itu. Berikutnya, senyum tadi ya. Senyum tuh bisa dari gigi atau dari hati. Kalau gigi tuh cuma setengah-setengah gitu ya. Senyumnya, hai, senyum dong. Gitu. Nah, tapi kalau senyum tuh Anda harus kayak bunga mawar merah merekah gitu, pelan-pelan. Ya kan, rongga dada kita makin terisi dengan udara. Nah, akhirnya itu benar-benar kita senyum yang tulus dari hati. Kalau tidak, itu senyumnya dari gigi aja. Gitu ya. Nah, ini mungkin saya akan coba pelan-pelan nih. Komunikasi akan bermanfaat ketika Anda berkomunikasi dengan atasan. Kenapa? Dalam dunia kerja, dunia profesional, atasan Anda adalah penentu kebijakan satu. Kedua adalah ya penentu KPI ya, yang nentuin performance appraisal ya. Paling tidak kan menjelang performance appraisal Anda pasti ngobrol ya, pasti bicara ya kan. Kalau ditanya bagaimana performance-nya selama 3 bulan ini, selama bulan ini, atau kalau tahunan, selama tahun ini apa yang Anda rasa baik, apa yang Anda rasa kurang. Nah, itu Anda benar-benar harus bisa mempresentasikannya. Nah, bedanya adalah kalau Anda komunikasi dengan atasan, itu beda tadi ya nada, ya kan, gaya, kata-kata, dan tidak perlu bersikap lebihan, biasa aja. Oke, selalu bicaranya fokus. Kalau dengan KPI kita, kamu udah berapa? Ada 5. Dari 5 berapa yang kamu anggap sudah baik? Mungkin 4. Oke. Yang 1 kenapa? Nah, yang 1 itu saya masih perlu bantuan bimbingan seperti itu. Kalau kali lagi gitu. Kuncinya gini loh, Bapak Ibu, teman-teman ya. Anda nggak usah takut. Makanya bicara pengembangan diri, bicara kita tanggung jawab kita sama pekerjaan kita dan sama Tuhan ya. Artinya apa? Kalau kerjaan kita beres, kita nggak perlu ditegur. Jangan takut. Tapi kalau kerjaan kita ada yang nggak beres atau ada yang nggak selesai yang dilaporin, pasti kita ketakutan. Nah, kuncinya tadi ya, jika semua pekerjaan Anda beres, Anda nggak perlu khawatir. Bicara dengan atasan. Kalau yang nggak beres, nah berarti Anda perlu cari tahu. Buang keengganan Anda. Anda datangi atasan, kalau perlu minta bantuan lah. Pak, saya minta di coaching dong, Pak. Pak, saya dibantu dong, Pak. Berapa hal ini saya agak mundur nih, Pak. Oh iya, kenapa? Nah, itu justru dengan demikian, walaupun Anda ada konsekuensinya nggak ada, yaitu Anda harus komitmen dengan apa yang dijanji. Misalnya, Pak, kasih waktu saya 2 hari lagi, Pak. Pak, kasih waktu saya 3 hari, seminggu. Saya akan beresin pekerjaan. Nah, itu kuncinya di situ, komitmen ya. Mau nanti kita apapun itu ya, mau coaching, mentoring, semua kuncinya di komitmen. Oke. Ya, nanti jadi Anda bisa ngomong bisa begini. Saya pikir saya dapat melakukan pekerjaan saya dengan lebih efektif. Kalau dapatkah Bapak Ibu bantu saya memahami bidang-bidang yang harus saya beri perhatian sepenuhnya. Tadi ya, Pak, poin ini tadi kan saya bilang 4/5. Yang 1 poin ini nih Pak,
boleh nggak Pak, Bapak bantu saya? Kenapa sih di bagian ini saya kurang paham gitu ya. Kenapa sih di bagian fakturnya kurang paham? Kenapa sih bagian penagihannya kurang paham, Pak? Kenapa sih harus overdue-nya tuh kasih saya tahu dong Pak kisi-kisinya atau langkah-langkahnya. Yang pertama apa? Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Oke. Dengan demikian, ke satu, Anda bisa dipahami dengan lebih baik. Ya, artinya apa? Daripada Anda bekerja sekian banyak, udah banting tulang ya, pagi, siang, sore, ternyata begitu bawa hasilnya, kata atasan bilang, aduh maksudnya nggak begitu tuh. Waduh, ya kan? Daripada Anda buang waktu, buang tenaga pikiran, lebih Anda datang dan lihat bahasa tubuhnya. Dengan kaitan body language Anda tengok. Oh, kamu udah kesana di situ ya? Oh, oke. Tapi jangan sekarang ya, saya lagi meeting. Bagaimana besok jam 12 habis makan siang, kita bahas. Atau pas makan siang. Atau jam 1 habis makan siang. Oh iya Pak, siap Pak, langsung kunci. Makasih Pak, nanti jam 1 habis makan siang kita pergi. Kita bicarakan hal itu ya. Siap Pak, makasih Pak, makasih waktunya. Tak, Anda tag waktu Anda di WA, Anda tag waktu Anda, dan itulah momen yang berharga. Sekali lagi, kalau karena gini loh, ke satu bisa jadi atasan itu memang nggak pernah dia bicara. Kalau salah bilang gua nggak terima, aku tidak terima hal itu. Atau yang kedua, atasan memang bisa mengingkari atau dia berubah pikiran. Oh iya, kalau udah ada join kan enak. Pak, minggu lalu kan kita bicara ini. Oh iya betul. Maaf Pak, sekarang kan ada namanya kalau dalam dunia fast moving consumer good ya, pengalaman saya itu ada perubahan konsumen. Oh iya, ada juga dulu kerja harus cari-cari waktu. Sekarang WFH di mana bisa. Ini gaya milenial. Oke. Nggak apa-apa. Berarti ada poin tambah dari yang oke. Ya, jadi ada poin tambah lagi. Jadi komunikasi Anda bertambah sekaligus relasi Anda. Oke. Ini tanda saya mesti percepat ya. Kalau bagaimana dengan Anda komunikasi dengan bawahan? Dengan bawahan, Anda begitu Anda berikan kembali, Anda mengerjakan segala sesuatu. Tolong Anda siapkan laporan ini ya, tolong siapkan meeting ini, tolong siapkan presentasi ini. Begitu selesai, good job, bagus sekali. Ya, langsung puji on the spot. Jangan tunggu. Sama, feedback itu harus saat ini, jangan yang lalu. Dulu kamu minggu lalu, 3 bulan lalu kamu saya lihat udah terlambat. Saat itu, pada saat tadi 5 menit yang lalu saya lihat kamu menjatuhkan file dan itu tercecer dan itu saya tidak suka. Bisa kamu perbaikinya? Bisa Pak. Oke. Ya, langsung to the point. Jika Anda nggak suka saat tadi ya langsung. Jangan menghindari konfrontasi dan berharap masalah akan menguap kalau terus didiemin aja akan selesai. Kemarin kita belajar problem solving ya. Nggak bisa, harus bicara. Tadi saya tidak suka. Saya lebih suka lagi jika kamu lakukan seperti ini. Ya, dan selalu Anda komunikasikan baik itu kepada bawahan, kepada istri, kepada anak kita, kepada siapapun yang katakan apa yang saya inginkan. Saya ingin kamu tepat waktu. Datang meeting 5 menit, 10 menit sebelum meeting dimulai. Clear. Jangan udah terlambat. Aduh, ini jam karet ya. Ini jam kulit kurang bulu ya. Itu nyinggung udah dia terlambat, disinggung pula. Itu akan double kesalahannya. Ya, bukan salah sih Anda, tapi penerimaan orang atau konteksnya jadi nggak enak. Oke, tips berikutnya berbicaralah pada orang yang percaya Anda seperti Anda ingin seperti Anda bicara dengan atasan Anda. Maksudnya, apa yang atasan saya harapin ya? Saya tepat waktu, saya disiplin, laporan oke, ya kan? Kalau ada salah minta di coaching sama, Anda perlakukan sama, jangan terbalik. Anda sama atasan, wah itu istilahnya servis banget deh. Tapi sama bawahan, gue nggak mau tahu. Pokoknya itu selesai supaya target gue tercapai. Jadi Anda nanti lama-kelamaan ketahuan. Anda tuh jadi perantara doang. Istilahnya Anda tukang pos. Bukan perantara yang baik, tukang pos doang. Bos bilang A, suruh
kerjain anak buah A, bos bilang B, kerjain B. Tapi kalau Anda diskusikan ke teman, ke tim Anda, oke, dalam kerjaan dari A, dari atas nih, bagaimana sebaiknya? Apa yang bisa, apa kamu udah bisa, kalau waktu yang sharing yang lalu, aku sudah kuasai belum? Kalau belum, apa yang bisa saya bantu? Kalau sudah, bantu dari segi apa? Moral aja, support aja, telepon aja, atau bagaimana? Gitu ya. Nah, fokus pada bagian sasaran tadi ya. Nah, anggota staf tadi kan, kalau Anda, saya pengalaman di cabang itu kan, ada yang bagian administrasi, ada yang bagian penjualan, ada yang bagian delivery, ada yang bagian penagihan. Jadi bagi-bagi. Ya kan bos, bos kan kesimpel. Bos cuma ya pokoknya bulan ini tercapai ya udah, kan kita yang breakdown. Ya, tagihan mana yang perlu diberesin, ya kan, laporan mana yang perlu dipersiapkan, ya kan, toko mana yang perlu didekatin, ya gitu ya, macam-macam banget. Dan terakhir, sebelum kita tanya jawab, Anda harus secara teratur memberitahu mereka pekerjaan apa yang akan mereka lakukan. Harus bawel-bawelin istilahnya. Bidang apa yang menurut Anda dapat mereka lakukan dengan lebih baik, dan apa yang secara khusus Anda inginkan agar mereka konsentrasikan dalam periode evaluasi berikutnya. Nah, artinya gini, teman-teman, seorang pemimpin tidak harus lebih pintar dari bawahannya dalam bidang tertentu. Tadi, saya pemimpin, tapi saya administrasi nggak ngerti. Komputer, apa macam-macam. Oke, serahkan aja kepada dia. Tapi kita bilang, oke, Bapak, Ibu, saya mau laporan itu dalam 2 hari selesai ya. Ya, oh Pak, nggak bisa. Kenapa? Maksimum 3 hari. Oke, 3 hari, tapi boleh, tapi siang ya. Sampai makan siang. Itulah guna Anda kerjakan. Tapi bukan berarti juga Anda lempar tanggung jawab. Nggak boleh. Gitu ya? Oke. Question and ask. Oke. Saya stop share dulu supaya ada kesempatan bagi Bapak Ibu yang mau menanyakan yang tadi terlewatkan. Oke. Silakan, saya minta Anda open mic atau ketik di kolom chat. Saya buka question and ask. Ada yang tanyakan, ada hal penjabaran tadi ya. Tadi saya ulangin, 1, kata-kata, intonasi bahasa tubuh, komunikasi itu 3 bagian penting. Kedua, bagaimana bahasa tubuh itu kita pahami, konteks dan klasternya sesuai dengan percakapan. Yang ketiga, kita belajar positif image ya, bagaimana selain komunikasi kita juga memberikan image yang positif ya. Ya bagi Bapak Ibu ya, tetap pertahankan baju, penampilan, dan terakhir bagaimana komunikasi dengan atasan bawahan. Karena saya yakin tadi sebagian besar teman-teman yang masih bekerja ya di instansi atau di mana pasti berhubungan dengan atasan bawahan. Lakukan sama mereka sama seperti juga di rumah. Oke, itu aja dari saya sharingnya. Dan karena masih ada waktu, silakan kita bisa perdalam dengan tanya jawab. Silakan saya kembalikan ke moderator. Baik, Pak Surya, terima kasih. Untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang ingin bertanya ataupun sharing atau diskusi, boleh di unmute, open mic, atau boleh di chat di kolom chat box kami. Ini di chat box ada Pak Hardian, Pak. Jika perlu untuk mendekati audiens ketika mereka memberikan pertanyaan pada saat training, Pak Hardian. Oke, kalau pada saat training, Anda mesti bagi tergantung ya. Kalau Anda punya 2 sub kiri dan kanan misalnya. Ketika ada pertanyaan dari kiri, ya Anda harus pindah posisinya ke kanan. Kenapa? Audiensnya Anda berarti jangan ke kiri aja. Kalau pertanyaan dari misalnya pertanyaan dari sebelah kiri nih, saya harus mundur sedikit ya supaya ajak audiens begitu. Sebenarnya sih natural aja ya. Intinya carinya jangan sampai kehilangan kontak dengan audiens. Itu kalau di teknik presentasi ya. Jadi kalau misalnya pertanyaan dari sini atau diulang, ada pertanyaan dari Pak Andre tentang, kita ulang, kita lihat, kita di tengah. Kalau misalnya Anda punya tiga poin ya kalau dalam presentasi, poin pertama misalnya poin tengah yang bisa menyapa semua audiens, poin kedua katakan pakai flip chart gitu ya, poin ketiga yang misalnya untuk laptop apa. Nah, Anda cari dekati dulu. Oh, oke, Bapak bisa tadi ya, Pak Andre menanyakan bagaimana posisinya. Oke, saya kembali ke titik dulu dan saya ulangin. Oke, Bapak Ibu, saudara sekalian, ada pertanyaan dari Pak Andre, bagaimanakah ketika audiens dalam pembicaraan menanyakan sesuatu hal dan bagaimana kita bereaksinya. Saya langsung praktek ya. Nah, langsung. Caranya adalah ya catat, dengarkan, dan langsung jawab. Terus setelah jawab itu konfirmasi.
apakah sudah menjawab pertanyaan Bapak, Pak Andre? Seperti itu. Kalau sudah, selesai. Next, pertanyaan berikutnya. Begitu. Ya, jadi satu persatu. Buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup. Kalau tadi masalah waktu, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya anggap sudah bisa ya. Atau langsung tutup closing dengan Anda bisa chat saya di WA sekian, atau Anda email, tutup situ. Karena sekali lagi memang dalam training kayak saat ini juga nggak semua orang kan bisa menangkap dengan baik. Ya, entah koneksi, entah apa, pengalaman masa lalu atau apa, ya kan, atau rasa percaya. Ini saya pun penting ya, ini siapa? Saya ini kan apalagi cuma 1 jam. Nah, itu juga tantangan bagi saya juga ya, bagaimana menjawab pertanyaan dalam waktu yang singkat. Tapi itu tips saya ya. Sekali lagi tergantung juga susah sih kalau di Zoom ya. Kalau di itu trainer harus langsung praktek. Tapi prinsipnya juga yang penting satu, jangan mantatin atau istilahnya jangan kehilangan kontak dengan audiens. Ya, Keska. Ya, terima kasih. Thank you. Bagaimana cara berkomunikasi dengan konsumen yang tiba-tiba komplain dengan marah-marah? Oke. Marah-marah itu kan sama ya, kayak problem. Marah itu dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Harusnya kita datang, disapa. Bapak, Ibu, selamat pagi dengan Surya bisa dibantu. Tiba-tiba saya ngelengos. Wah, itu kan dia itu udah pasti marah dia. Kenapa? Saya tidak SOP. Jadi ketika marah-marah, ya ada yang namanya empati. Ya, gunakan empati. Misalnya mesti role play, tapi ya saya coba dengan cepat aja. Saya bilang, Pak, saya gimana nih? Saya beli barang Anda kok tiba-tiba nih katanya janji kirim 3 hari, kan kita udah 5 hari kok nggak nyampe-nyampe ya. Nah, Anda nggak boleh ikut marah. Anda nggak boleh bilang, oh itu ya bagian marketing begitu biasa. Saya kan bagian servis. Ya begitulah Pak. Nggak boleh. Jangan salahkan orang marketing. Jangan salahkan internal. Jangan salahkan perusahaan. Image kita mau taruh mana? Jadi ketika dia marah, oke Pak. Dia emosi taruh ke tataran. Anda pakai kertas sama pen. Oh ya Pak, tunggu ya Pak. Oh jadi Bapak kecewa. Tulis Bapak kecewa karena kiriman barangnya terlambat. Seharusnya 3 hari, jadi 5 hari. Betul begitu, Pak? Ya, itu namanya empati. Netral. Mengulangi apa yang dia keluhkan. Iya nih, gimana nih? Jadi 3 hari, kok cuma 5 hari? Iya, Pak. Ya. Saya mengerti kalau dalam posisi Bapak juga itu, banyak seorang sudah begitu ya. Saya mengerti kalau kadang juga, ya tergantung ya. Saya mengerti, kalau saya dalam posisi Bapak juga mungkin Bapak akan kecewa. Iya, buktikan dong. Jangan ngomong-ngomong aja. Nah, atau ada lagi, sok tahu. Reaksi orang beda-beda. Sekali lagi, kalau kuncinya, kalau ada customer service, kuncinya adalah Anda harus cool. Oh iya Pak, ya begini aja Pak, kasih saya waktu ya Pak, saya pelajarin, Bapak nomor ordernya berapa, boleh minta bonnya Pak, nomor ordernya berapa Pak, biar saya catat, nanti saya follow up, dan nanti kurang lebih 1 jam, saya kasih kabar Bapak WA, atau 1 hari saya kirim email ke Bapak. Profesional. Jangan tanggapi konsumen, ya konsumen itu haknya dia lah, itu kendalinya dia, tapi kendali kita adalah ingat Anda punya SOP. Jangan sampai gara-gara ngilas titik, lagi rusak susu sebelanga. Gara-gara kita salah komunikasi, ya atau lagi bete. Kalau dia merasanya, kalau Anda merasa nggak nyaman, Anda minta teman Anda. Tunggu bentar ya Pak, kayaknya ini saya nggak bisa sendiri nih. Ajak teman. Kenapa? Secara psikologi, kalau orang marah, dia berani marah-marah apa? 1 lawan 1. Nah, apalagi laki sama perempuan. Nah, perempuannya, oh iya Bang Bandur, maaf Mbak. Makin aku tekan, karena aku laki. Tapi gitu perempuan 2, takut ya. Bukan soal Anda tonjok-tonjokkan ya, tapi begitu 2, ada orang saksi. Saya kalau Anda teman berdua, saya bisa memutarbalikkan fakta. Iya nih, kamu tadi nggak sopan mas saya loh. Tapi kalau ada 2 orang, kapan nggak sopannya Pak? Kalau ada 2, jadi kalau Anda lihat, makanya kalau memang Anda nggak yakin bisa nanganin customer-nya, Anda minta, tunggu sebentar ya Pak, jeda, boleh telepon, atau ajak teman. Tunggu ya Pak, ini kebetulan yang berwenang lagi nggak ada. Ini teman saya saya ajak teman saya biar dia bisa membantu masalah lebih baik. Kok kayak gitu? Tapi dia bilang supaya ada saksi, jangan, itu trik kita.
untuk bela diri kita ya. Saya lagi kayak orang latihan karate, latihan apa itu bukan untuk berantem, untuk bela diri. Jangan sampai kita gara-gara komplain orang yang bukan salah kita jadi berhenti ataupun makan hati ya, hard eating, jangan. Oke, mudah-mudahan menjawab ya. Oke, apa kali ASEAN bias bisa dipilih ulang? Oke, ada lagi mungkin? Nah, ini waktu cepat banget ya, perasaan baru mulai nih. Ya, saya juga biasanya ngajar 7 jam ya, tapi hari ini cuma dapat 40 menit. Oke, silakan pertanyaan berikutnya. Ada dari Pak Aris, Pak. Oke. Apakah body language itu bisa dimanipulasi, Pak, dengan latihan-latihan atau sudah natural begitu adanya? Bisa, Pak. Makanya aktor dibayar mahal. Aktor kalau bisa dapat perannya menjadi seorang yang, maaf ya, jadi seorang dokter kasus kayak karena suka nonton film Ikatan Cinta, jadi Ricky, ya itu udah walaupun skenario dia harus menjadi seperti itu. Nah, problemnya adalah tadi kalau Anda nggak bisa balik ke karakter diri Anda, itu yang susah. Maaf ya, makanya orang bilang prinsip Anda bercatat ya, atau saya ketik ya, teman-teman harus kuasai hati-hati. Dari pikiran, ya pikiran itu akan berbuah kepada perkataan, pikiran kepada tindakan, tindakan pada kebiasaan, kebiasaan pada karakter dan karakter menentukan nasib. Maka teman-teman, kenapa aktor dibayar mahal? Misalnya kayak Dustin Hoffman, bahkan mungkin yang pernah bunuh diri itu yang Mrs. Doubtfire, jadi laki-laki di wanita. Dia harus acting seperti wanita, badan besar. Kemudian karena apa? Untuk PDKT, untuk kembali ke dia jadi bapak yang sempurna. Ya kan? Nanti nonton sih filmnya. Tapi pada akhirnya dia meninggal juga sih karena bunuh diri. Tapi intinya adalah kalau dia berakting misalnya dari seorang nggak waras, dia 3 bulan loh di rumah sakit jiwa. Nah problemnya adalah kalau dia nggak punya mental yang kuat, bisa nanti ikut-ikutan. Makanya jangan. Ya makanya kita harus kuasai diri kita. Makanya jati diri kita, karakter kita yang tentukan. Life is a matter of choice. Ini di luar topik ya, tapi ini adalah pilihan. Makanya teman-teman ketika Anda ngadapin siapapun itu, orang lain, atasan, bawahan, teman, sejawat, suami, istri, jangan Anda gagal. Be yourself. Karena Tuhan punya maksud tertentu pada kita. Dan itu unik. Anda satu di antara 7 miliar penduduk dunia. Pasti nggak beda. Nah, kita bicara sharing ini adalah untuk menyamakan persepsi. Untuk di tataran masyarakat, tataran yang baik. Tapi kalau untuk mencari jati diri kita sesungguhnya, itu PR panjang. Anda baca buku lagi di itu ya, di Gramedia, beli A Man's Search for Meaning. Itu jangan lihat itunya, bagaimana si Viktor Frankl-nya itu, Anda kalau nggak usah lah ya. Itu kalau Anda nggak suka itu bagaimana Viktor Frankl, orang yang keluar dari Nazi gitu ya, dari Nazi, dan dia punya pengharapan, sebuah titik pengharapan, saya harus keluar dari camp ini, kemudian dia berpengharapan nanti saya jadi dosen ngajar bagaimana kekejaman, dan itu akan bisa saya ceritakan kepada orang, dan itu laku keras, akhirnya jadi berkat bagi orang lain. Nah itu, ya harus punya, ya Anda makanya hari ini juga Anda harus perbaiki karakter Anda, be yourself, jangan jadi saya, jangan siapa, jangan. Jadilah diri kita sesungguhnya, yang sejatinya, ya. Makanya sering ikut sini ya, identitas, sering ikut ketemu komunitas yang baik ya. Jadi kalau kita ya orang bilang pergaulan penting, Kalau kita sering banyak gaul di sini ya kita akan paling tidak kan ada belajar dengan 5 trainer, itu ada mendapatkan 5 insight ya. Tapi sekali lagi untuk diri Anda, PR kita semua. Semoga menjawab. Ada lagi? Terakhir nih, cepet banget nih. Tinggal 10 menit untuk saya. Terakhir ya. Satu pertanyaan lagi ya Pak ya. Boleh. Waktunya ya karena kan mau Bapak Ibu ada yang mau sembahyang ya. Silakan. Ya, ini satu ada lagi. 2 pertanyaan, saya gabung aja ya Pak ya. Jadi, boleh. Bagaimana cara berkomunikasi kepada atasan jika kita sudah tahu beliau sedang bad mood? Dan bagaimana menghadapi atasan yang selalu berat sebelah? Oke. Kalau bad mood ya Anda orang bilang, ide yang bagus disajikan pada saat yang salah, ide sampah. Makanya ya orang bilang ilmu yang paling susah
dipelajari dari ilmu cuaca ngeliat wajah bos. Ada lihat wajahnya, kalau wajahnya sumringah, siul-siul. Oke, hai kamu gimana kabarnya? Oh wow, oh, itu cuaca bagus tuh. Tapi kalau oke, terus datang ke jalan langsung nyampe ke ruangannya, itu tanda-tanda apa mendung tuh, awan mendung. Jangan dekatin, kalau nggak kepepet banget jangan. Kalau nggak benar-benar ada atasan lagi yang pesan Anda ke ada atasannya lagi itu Naban. Tolong kasih tahu atasanmu ya, ini report seperti ini. Kasih tahu ya, cepat atau lambat. Nah, itulah alasan kuat Anda maju ketok-ketok pintunya. Kenapa? Kenapa? Ini ada pesan dari katakan Pak B ya. Pak B ini atasan kita. Susah ini Bapak. Itu alasan yang kuat. Oh iya ya. Tapi kalau nggak punya alasan, ujuk-ujuk datang, Pak, apa? Saya mau cuti. Itu mah dianggapnya apa? Kamu mentingin perusahaan apa urusan kamu aja, kantor nggak? Nah, itu jangan. Makanya bicaralah pada saat damai, jangan pada saatnya ini. Susah emang nggak gampang ya. PDKT itu pada saat damai. Apalagi kalau diajak makan. Itu saatnya. Makan yuk, oke. Padang ya oke. Tapi tahu diri juga ya, hati-hati ya. Ajak makan juga hati-hati, bahasa tubuhnya makan. Ikutin. Dia pesannya ayam, ikutin. Ya ikut aja, Pak. Dia ayam sama perkedel, kita ayam aja. Atau kita perkedel aja. Kok dikit makannya? Iya. Coba kalau makannya banyak. Rakusnya. Mentang-mentang ditraktir. Hati-hati juga ya. Ya. Tapi kalau udah akrab banget, udah kenal 2-3 tahun, 5 tahun, udah nggak usah malu-malu, apalagi ayo, lu kayak kenal gue aja, udahlah, udah asik, udah cair gitu. Tapi ini kita bicara belum ya, kalau belum cair, hati-hati. Ya sekali lagi, Desi depan Anda ketawa-ketawa, ya makan aja makan. Tapi di belakang, buset itu makannya, ya kan, minumnya, ya kan, makannya kayak orang baru lepas dari kandang, kan jadi nggak enak. Ayo, ya ingat kalau makan mending makan warteg kali sendiri ya 20.000 kenyang. 100.000 depan atasan nggak bisa makan kadang-kadang nggak seneng makan. Ya itu normal lah, normal banget ya. Praktis saya kehilangan mulu wajahnya. Ya normal banget. Sekali lagi saya nggak bisa mengatakan mana patokannya. Sekali lagi pengalaman Anda lah. Sekali lagi pengalaman Anda lah gurunya. Yang kita sharing ini adalah mengidentifikasi. Yang paling enak adalah saya kunci konfirmasi. Pak, apakah ada perkataan saya salah? Pak, bagaimana seharusnya saya harus bicara? Pak, apa yang Bapak harapkan dari saya? Itu jauh lebih bagus. Daripada nebak-nebak, Bapak lagi bete ya, bad mood-nya. Jangan. Pak, maaf nih Pak, Bapak saya tahu Bapak lagi bad mood. Tapi ini penting banget bagi kita, Pak. Boleh nggak, Pak? Saya minta waktu 10 menit aja, Pak. Ya udah cepat, jangan lama. Ya, oke. Langsung ada presentasi. Dan Anda sebelum maju presentasi siap-siap tuh, makanya persiapan. Kamu bicara masih itu deh. Oke, poin 3 begini Pak. Oke, Pak, udah Pak. Udah, Pak. Mau begini Pak, nanti kalau hasilnya seperti ini, tadi sesuai Pak. Ini kan nanti hasilnya saya report ke Bapak, nanti saya SMK kan Bapak ya. Karena dia yang minta Pak. Oke, yaudah. Wah, malah dia merasa gue lagi bad mood sih. Gue lagi gemesan. Tapi bukan karena Anda. Tetapi Anda sebagai solusi dari permasalahan dia mungkin. Oke? Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan ke moderator. Baik, Pak. Ini ada satu pertanyaan lagi, mau dijawab atau enggak nih, Pak? Jawab aja, tanggung ya. Oke, satu lagi, boleh yuk. Pak. Terakhir ya Pak ya, dari Pak Iqbal. Apakah circle pertemanan bisa merubah atau mempengaruhi body language seseorang? Ya pasti. Kalau udah kenal langsung. Kalau wanita kita harus salaman, peluk-pelukan ya. Kalau wanita cupika-cupiki, itu kan mempengaruhi. Tapi kalau belum kenal, pegang pundak, siapa Anda? Itu kan pengaruh. Circle. Terus saya kalau isi amarah saya berani peluk isi anak saya. Tapi selama saya jadi trainer, nggak ada kasus sih. Saya jaga jarak. Mungkin dibilang, wah, Pak Surya emang nggak akrab, nggak asik. Ya bukan nggak asik, karena saya juga membatasin. Saya dari awal selalu statement, saya trainer. Ada student, kita sama belajar. Kemarin laki-laki ya sekarang jos aja. Wanita apalagi
foto bareng rame-rame, berdua nanti lain cerita ntar. Ada apa nih? Ya, ya isi sih mungkin nggak cemburu, tapi kita nggak tahu. Ya ini nih saya lagi ini sosialita juga ya kita sosial ya maksudnya saya jarak banget sama laki-laki nggak apa-apa lah kalau laki-laki kan fans gitu ya kalau perempuan ini maksudnya apa foto pajang lagi di Instagram wah ramai itu netizen jangan ya sekali lagi jangan deh coba nurani Anda katakan kalau Anda nggak nyaman jangan deh nggak deh ya saya pernah ada satu Pak cicing Pak ayo kita foto bareng ajak teman kamu deh bertiga kan enak rame-rame kan enak kan gitu kan kalau bertiga rame-rame ini kan konteksnya guru dan murid tapi kalau berdua doang kan masih ada multitafsir sekali lagi kalau saya aman sih enggak kalau rame-rame aja enggak mau nggak terima alai pula kan istilahnya Anda kan bukan pasangannya bukan muhrimnya jangan ya jangan jaga image kita tadi kan jaga positif image kita jaga kita punya profesional kita oke mudah-mudahan bermanfaat. Baik, terima kasih Pak Surya. Kita close pertanyaan dulu sampai di sini ya Pak ya. Nanti nggak habis-habis nih Pak. Kalau kita open Iya. question terus Pak. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan bermain games quiz interaktif. Bapak Ibu, untuk aturan permainannya masih sama seperti kemarin-kemarin. Bapak Ibu bisa menjawab di chat box saja. Oke, kita akan mulai gamesnya. Oke, kita akan masuk ke Oke, Bapak Ibu, sebelum masuk ke pertanyaan pertama, untuk pemenang gamesnya itu akan mendapatkan voucher diskon training senilai Rp1.000.000 dari Talent HRM, valid sampai dengan 31 Desember tahun 2022. Baik, Bapak Ibu, kita masuk ke pertanyaan pertama. Bapak Ibu jangan lupa ketik jawabannya di kolom chat box kita. Pertanyaan pertama adalah tebak kata, clue-nya tidak stabil. Itu ada huruf B. Oke, Pak Leonor, boleh di-unmute jawabannya, Pak? Labil. Oke, sorry Bu Leonor ya, Bu ya? Iya. Oke, kita buka jawabannya. Labil. Oke, 1 poin untuk Ibu Leonor. Kita masuk, Bapak Ibu, ke pertanyaan kedua. Ini adalah makanan khas dari Kalimantan Selatan, terbuat dari daging ayam yang dicampur dengan bumbu rempah-rempah, biasanya ditambahkan dengan perkedel. Ibu boleh menjawab di kolom text box. Ini ada Bapak Aris. Pak Aris, monggo Pak jawabannya. Pak Aris Harsono. Boleh di-unmute dulu Pak Aris. Soto Banjar. Soto Banjar ya Pak. Oke, jawabannya betul. 1 poin untuk Bapak Aris. Kita masuk ke pertanyaan ketiga, Bapak Ibu. Nah, ini ada tebak urutan lagu nasional, judulnya Indonesia Pusaka. Bapak Ibu boleh urutkan dan ketik di kolom komentar. Ada Pak Edi Purnomo. Pak Edi boleh di-unmute dulu, Pak. Jawabannya. Kita mau dengar suaranya nih, Pak. Pak Edi Purnomo. Jawabannya apa, Pak? Pak Edi? Selain Pak Edi, ini ada Ibu Sisi Pujianti. Bu Sisi boleh di-unmute dulu untuk menjawab. Ibu Sisi Pujianti.
Ibu Sisi di mana Ibu Sisi? Atau Pak Hardian? Hardian? Hardian, boleh Pak Hardian? Di-unmute dulu Pak untuk jawab. Kita mau dengar suaranya. Jawabannya apa Pak? Oke, kita buka jawabannya. Jawabannya cerita. Ya, halo. Pusaka abadi Nam Jaya, ya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Jadi Pak Surya nih yang nyanyi ya Pak ya. Kalau saya sih yes Pak. Oke, jawabannya itu adalah CBA. Untuk penjawab pertama yang benar itu ada Bapak Aris Harsono. Oke, 1 poin untuk Pak Aris Harsono. Kita masuk ke pertanyaan keempat. Ini ada tebak kuliner. Clue-nya adalah gambar berikut. Bapak Ibu bisa langsung jawab di kolom chat box. Oke, ini Bu Leonor lagi. Jawabannya apa, Bu? Sate Padang. Sate Padang. Oke. Sering makan sate Padang, Bu? Betul. Sering. Sering ya. Oke, kita buka jawabannya. Betul, sate Padang. Ini bertambah lagi poinnya untuk Ibu Leonor. Selanjutnya ada pertanyaan kelima. Ini tebak kota. Clue-nya dari gambar berikut. Oke, ada Ibu Maria dari WOM Finance. Boleh di-unmute, Bu. Iya, Jawabannya apa, Bu? Pare-pare. Pare-pare. Oke. 1 poin untuk Bu Maria. Pare-pare. Jawabannya benar ya, Bu. Iya. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan terakhir, Bapak Ibu. Nah, ini ada teka-teki. Truk apa yang hidungnya panjang? Silakan Bapak Ibu boleh jawab di chat box kami. Kira-kira truk apa Punakawan nih? ini, Pak. Oke, ada Bapak Hardian. Hardian. Salah, Punakawan. Pak Hardian boleh dibuka dulu mic-nya, Pak. Di open. Hardian. Jawabannya apa, Pak? Petruk, Pak ya. Ini ada yang truk belanja, Petruk. Oke, jawabannya jawabannya adalah betul sekali, Pak. Petruk. Pak Hardian bertambah poinnya. Terima kasih, Pak. Baik, Bapak Ibu, terima kasih sudah berpartisipasi untuk menjawab Selamat. games quiz interaktif kali ini. Selamat bagi Bapak Ibu yang menang. Kami akan kirimkan vouchernya. Selanjutnya, terima kasih juga kepada Pak Surya atas materi hari ini. Kita akan mendengarkan konklusi singkat tentang materi hari ini. Mungkin boleh dari Bu Maria. Atau mungkin dari yang ada di layar saya, Pak Yunip. Pak Yunip boleh menyampaikan konklusi singkat nih Pak tentang materi kita hari ini, kita belajar apa saja? Halo? Ya, oke, dari Bu Maria. Halo? Boleh Bu? Iya, udah, iya. Baik, terima kasih atas training hari ini ya.
Bagi saya sih untuk training ini kebetulan saya juga di customer care, sangat membantu ya, sangat membantu sekali. Sangat membantu sekali dalam pekerjaan saya, cara memahami atau praktek tentang body language ya khususnya gitu. Jadi bisa benar-benar ini sangat bermanfaat banget dan mensupport di dalam pekerjaan saya seperti itu, dan mudah-mudahan di training selanjutnya juga ada lagi yang seperti ini ya, jadi bisa ikutan juga. Itu aja sih dari saya. Banyak terima kasih untuk coach dan juga MC. Itu aja, dan teman-teman semua terima kasih. Selamat sore. Baik, Terima terima kasih. kasih sekali lagi kepada Bu Maria untuk kesimpulannya. Dan teman-teman, untuk training di hari Senin kita akan membahas mengenai decision making strategis. Teman-teman jangan sampai ketinggalan. Untuk coachnya Pak Surya juga ya Pak di hari Senin. Ya, ini tips kalau di luar kan agak mahal ya. Kalau saya ini kasih benar-benar for free ya. Jadi benar-benar akan kepake banget. Decision karena keputusan itu satu skill yang perlu dikuasain ya. Problem solving, decision making itu 2 skill yang kita harus latih baik dari anak sampai pun sekarang ini dalam dunia kerja. Makasih. Baik Pak, terima kasih. Demikian Bapak, Ibu, dan teman-teman semua telah kita ikuti bersama rangkaian acara PSU Learning Academy. Kami ucapkan terima kasih atas atensi dan partisipasi Bapak, Ibu semua. Jangan lupa tetap menjalankan protokol kesehatan, jangan lengah, tetap menjaga jarak, hindari kerumunan, serta cuci tangan, dan selalu lebih kreatif dan produktif. Saya, Yohana, beserta tim yang bertugas hari ini, pamit undur diri dan semangat sore. Saya akhiri dengan pantun, burung dara, burung cendrawasih, cari dulu. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat beribadah untuk Bapak Ibu yang menjalankan ibadah sholat. Terima kasih, sampai jumpa di hari Senin. Selamat sore. Selamat Selamat sore. sore. Terima kasih. Sore, kasih. Malam.